Bab 82, Genos Hati Singa, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa yang mereka lakukan di sana tanpa keluar sepanjang hari? Ciel cemberut bibirnya saat dia memelototi tetap. Karena mereka akhirnya bersatu kembali setelah bertahun-tahun terpisah, dia ingin berbagi makanan dengan Yujin, lalu mengajaknya berkeliling kastil, atau mungkin bahkan pergi bersamanya berjalan-jalan melewati pegunungan. Namun, setelah Yujin segera lulus ujian dan memasuki benteng, dia bahkan tidak melangkah keluar dari kamarnya. Biasanya, Yujin bukanlah seseorang yang akan tetap terkunci di kamarnya, dan dia setidaknya akan datang ke gimnasium untuk melakukan beberapa pelatihan. Tapi mungkin kebiasaannya telah berubah selama waktu mereka terpisah, karena Yujin tidak pernah mengunjungi gimnasium sekalipun. Konon, gagasan untuk mengunjunginya secara pribadi entah bagaimana menusuk harga dirinya. Ciel memelototi kastil sambil menendang lubang di tanah yang tidak bersalah. Mereka memang mengatakan bahwa Lord Genos masuk ke sana bersamanya, kenang Ciel. Mungkinkah mereka benar-benar mencoba membujuk Yujin untuk bergabung dengan Ksatria Singa Hitam? Pikiran tiba-tiba ini menyebabkan Ciel tanpa sadar menyeringai. Genos Lionheart adalah kapten divisi kedua. Meskipun Ciel mungkin bisa memikat sebagian besar orang dewasa yang dia temui, Genos adalah lawan yang sulit untuk ditaklukkan, bahkan untuknya. Ciel bukan satu-satunya yang menemukan Genos sulit untuk dihadapi. Di antara Ksatria Singa Hitam, Genos bisa menghitung dirinya bersama orang-orang seperti Charmaine dan Dominic sebagai salah satu pejuang paling terampil di seluruh Ordo Ksatria. Itulah mengapa Ciel telah melakukan beberapa upaya untuk membangun hubungan dengan Genos, tetapi tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan, dia sepertinya tidak pernah bisa membuat kemajuan. Genos memiliki kepribadian yang ketat, dan mungkin mengikuti kapten mereka, bahkan ksatria dari divisi kedua yang dipimpin oleh Genos tidak benar-benar berinteraksi dengan unit lain. Petik 1. Jika memungkinkan, akan jauh lebih baik jika Yujin bergabung dengan divisi ketiga daripada divisi kedua, Ciel mendambakan. Sejak pertama kali Charmaine bertemu Yujin, dia berniat menawarkannya posisi pengawal kepada kapten divisi kedua. Bahkan menurut pandangan Ciel, ini adalah tawaran yang cukup menarik. Itu adalah tawaran untuk menjadi pengawal bukan sembarang kapten, tetapi Kapten Genos, yang dikenal memiliki keterampilan luar biasa bahkan dibandingkan dengan Ksatria Singa Hitam lainnya. Ciel melanjutkan pemikirannya, lagi pula, divisi kedua jarang tinggal lama di Kastil Singa Hitam. Meskipun isi pelatihan mereka berbeda untuk setiap divisi, pelatihan divisi kedua tampak sangat keras jika dibandingkan dengan unit lain dan menekankan pertempuran yang sebenarnya. Meskipun mereka saat ini tinggal di kastil untuk mengambil bagian dalam upacara pendewasaan, rutinitas divisi kedua yang biasa adalah mengembara ke wilayah yang paling tidak beradab di benua itu. Jadi, jika memungkinkan, Ciel berharap Yujin akan masuk divisi ketiga, bukan divisi kedua. Lagi pula, itu tidak seperti ada kerugian untuk melakukannya, kan? Jika mereka bisa menjadi bagian dari unit yang sama, maka mereka bisa tetap bersama dimanapun unit itu pergi. Mereka bisa berbagi makanan bersama setiap hari, mengenakan seragam yang sama, dan bahkan menerima pelatihan yang sama. Ciel hanya berdiri di sana dengan linglung saat dia membayangkan seperti apa rupa Yujin mengenakan seragam Ksatria Singa Hitam. Setelah cekikikan pada dirinya sendiri seperti ini, Ciel berbalik dan pergi tanpa penyesalan. Melihat mereka sudah berbicara begitu lama, sepertinya bujukan Lord Genos tampaknya berhasil. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak ikut campur. Jika Lord Genos yang tegas yang berbicara dengan Yujin, tidak mungkin dia akan terpengaruh oleh lidah perak Yujin, dan bahkan Yujin tidak akan bisa mengabaikan Lord Genos, yang sama-sama terampil dan memiliki sikap yang mirip dengan Yujin dalam hal pelatihan. Tapi bagaimana jika Charmaine yang mencoba meyakinkannya? Lady Charmaine adalah, tentu saja dia orang yang baik, tapi, Ciel terdiam tanpa menyelesaikan pikirannya. Bagaimanapun, Ciel bersenang-senang membayangkan bahwa Yujin mungkin berpikir positif tentang bergabung dengan Ksatria Singa Hitam. Selama dia menjadi pengawal Genos untuk memulai, bukankah dia akhirnya bisa membujuknya untuk pindah ke divisinya? Ciel merasa seperti dia dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia memikirkan hal ini. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia berjalan menjauh dari bagian kastil tempat Yujin tinggal. Tidak ada satu pemikiran pun di kepala gadis jahat ini yang diberikan kepada saudara kembarnya yang malang. Apa alasan dia untuk peduli pada saudara laki-lakinya itu, yang telah berada di sampingnya sejak mereka lahir dan dengan siapa dia menghabiskan 18 tahun hidupnya? Bagaimanapun, itu tidak seperti dia memiliki sisi yang benar-benar menyedihkan seperti yang dimiliki Ewart, jadi Cian pasti akan tiba di kastil setelah mengatasi berbagai kesulitan yang menunggunya. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan sarapannya dengan tergesa-gesa, Ciel langsung menuju ke depan kastil. Biasanya, dia akan berlatih di bawah pengawasan Charmaine, tetapi sejak hari sebelumnya, Charmaine telah disibukkan dengan pertemuan dewan. Apa yang begitu penting sehingga mereka harus mendiskusikannya lebih dari sehari? Ciel diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Sejauh yang diketahui Ciel, keadaan klan Lionheart saat ini cukup damai. Di antara banyak cabang agunan, tidak ada keluarga yang berperilaku buruk, dan bahkan orang barbar di luar perbatasan selatan kekaisaran telah menjaga diri mereka sendiri selama beberapa tahun terakhir. Dalam keadaan seperti ini, Edward adalah satu-satunya hal yang secara konsisten menempati perhatian para ksatria Singa Hitam. Bahkan sekarang,
Letnan Divisi ke-6 berada jauh dari Kastil Singa Hitam, telah ditugaskan untuk mengawasi Eward di wilayah Bosar. Ciel mengangkat bahu, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Untuk saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan Ciel. Mungkinkah hari ini adalah hari di mana Eugene akhirnya keluar dari kamarnya? Membawa harapan tinggi ini, Ciel tiba di kamar tamu di kastil. Mata Ciel berkedip kaget saat dia melihat pemandangan yang menyambutnya. Di tengah gimnasium yang luas, Genos mengayunkan pedangnya. Eugene berdiri agak jauh, mengamati gerakan Genos. Dari pandangan pertamanya pada adegan ini, Ciel hanya bisa memikirkan satu penjelasan untuk ini. Ciel segera menempelkan senyum cerah dan berjalan ke Genos dan Eugene. Menyadari kedatangannya, Genos berhenti mengayunkan pedangnya, dan melirik Eugene terlebih dahulu. Apa yang kamu lakukan di sini? Eugene bertanya sebagai pengganti salam. Ini sudah cukup untuk menyinggung hampir semua orang, tetapi Ciel tampaknya tidak tersinggung dan malah hanya tersenyum ceria. Jadi, kamu telah memutuskan untuk menjadi pengawal Lord Genos, kan? Ciel bertanya dengan percaya diri. Ini harus terjadi. Jika bukan karena itu, maka tidak ada alasan bagi mereka berdua untuk berada di gimnasium sepagi ini. Selain itu, Genos tampaknya menunjukkan kepada Eugene demonstrasi teknik pedangnya untuk tujuan pengajaran. Kamu telah membuat pilihan yang baik. Lord Genos adalah prajurit paling terampil, bahkan di antara ksatria Singa Hitam, Qian menyanjung Genos untuk semakin menjerat Eugene. Ciel sebenarnya juga tidak mengatakan omong kosong. Dominic, misalnya, memiliki jigolat hammer pemusnahan, sementara Charmaine telah diajari formula api putih. Karena Genos sama kuatnya dengan salah satu dari mereka meskipun tidak memiliki keunggulan khusus apapun, aman untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling terampil di antara semua ksatria Singa Hitam. Petik 2. Ciel. Genos angkat bicara saat dia dengan ragu melirik Eugene. Karena mereka berdua adalah anggota ksatria Singa Hitam, Genos merasa tidak perlu memanggil Ciel sebagai nona muda. Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu. Hah? Ciel menatapnya penuh tanya. Saya belum mengambil Tuan Muda Eugene sebagai pengawal saya, Genos menjelaskan. Mata Ciel melebar mendengar kata-kata ini. Hampir tidak bisa menahan senyum yang mengancam akan terlepas dari wajahnya, Ciel memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Bukankah kamu menghabiskan waktu lama untuk membicarakannya dengan Eugene kemarin? Genos ragu-ragu, itu. Ciel terus berbicara, dan bukankah kamu mengajari Eugene teknik pedangmu sekarang? Mengapa Anda harus membimbingnya dalam teknik pedang Anda jika Anda bahkan tidak menganggapnya sebagai pengawal Anda? Orang yang menerima bimbingan sebenarnya adalah Genos sendiri, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengakui hal seperti itu. Meskipun dia tidak menggambar mana saat dia melakukan tekniknya, gerakan yang ditunjukkan Genos adalah dead end yang direkam di antara teknik gaya Hamel. Jalan buntu. Ini adalah keterampilan yang bekerja bersama dengan Asura Rampage untuk mendorong lawan ke dalam malapetaka yang tak terhindarkan. Dengan menyemprotkan jaring kekuatan pedang yang padat seperti jaring laba-laba dengan Asura Rampage, teknik pedang yang brilian ini dapat membatasi gerakan lawan sebelum menghabisinya. Meskipun aku belum menjadi pengawalnya, aku masih bisa menerima beberapa instruksi tentang ilmu pedang, bukan? Eugene menanggapi pertanyaan Ciel dengan ekspresi apatis. Ini tentu saja hanya alasan. Tidak ada satu hal pun yang bisa dia pelajari dari dead end yang baru saja dilakukan Genos. Di dalam kepala Eugene, ada banyak teknik yang lebih bersih dan jauh lebih mematikan dari itu. Tentu saja, tidak ada alasan untuk meremehkan skill Genos karena hal ini. Bahkan ketika melihatnya dari perspektif kehidupan Eugene sebelumnya, Genos adalah seorang pejuang yang sangat terampil. Namun, karena kemampuan Genos berakar pada gaya Hamel, Eugene mau tidak mau memiliki keunggulan yang luar biasa jika menyangkut pertempuran. Mengapa? Ciel merengek, pipinya membusung saat dia cemberut. Apa maksudmu? Kenapa? Eugene mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu sudah makan sebelum datang ke sini? Aku punya, Ciel cemberut mengakui. Tapi aku belum makan apa-apa, Eugene memberitahunya. Berhasil mengalihkan perhatiannya, Ciel bertanya, apa yang kamu lakukan yang begitu penting sehingga kamu masih belum makan? Aku baru saja berencana untuk makan sesuatu ketika aku punya waktu, jawab Eugene. Tuan Genos, mengapa kita tidak masuk ke dalam sekarang dan mencari sesuatu untuk dimakan? Atau apakah Anda lebih suka kembali ke tempat Anda sendiri dulu? Petik 2. Aku akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan setelah aku kembali ke tempat tinggalku, jawab Genos dengan batuk sambil menyarungkan pedangnya. Dilihat dari situasinya, sepertinya Ciel juga akan ikut makan, dan Genos takut dia akan membuat kesalahan dan mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan jika di tempat. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja melepaskan kata-kata, kakak senior, saat Ciel berada dalam jangkauan pendengaran? Genos sangat menyadari betapa jahat dan manipulatifnya Ciel Leonhardt. Meskipun sudah kurang dari 2 tahun sejak dia bergabung dengan Ksatria Singa Hitam, dia mampu dengan kuat membangun pijakannya dengan senyum yang memungkinkannya keluar dari masalah, serta manipulasi liciknya sendiri. Jika dia menumpahkan kata-kata, kakak senior, di depan Ciel, dia pasti tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun melewatinya. Genos tidak ingin kelemahannya direbut oleh wanita muda ini dan biasa bermain dengannya. Kalau begitu, sepertinya aku akan makan sendiri, kata Eugene.
Aku akan makan denganmu, desak Ciel. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu baru saja makan sebelum datang ke sini? Aku hanya makan sedikit, jadi tidak apa-apa. Kamu akan menjadi gemuk jika kamu makan terlalu banyak, Eugene memperingatkannya. Apakah aku terlihat gemuk? Ciel dengan dingin bertanya dengan mata menyipit. Sementara percakapan ini berlangsung, Genos dengan cepat meninggalkan ruangan dengan langkah hati-hati dan diam-diam. Eugene menatap Ciel dengan ragu, saya pikir Anda punya sedikit. Aku hanya tumbuh sedikit lebih tinggi dan menambah otot, balas Ciel saat dia menyerbu di depan Eugene. Namun, sepertinya tuduhan Eugene terus mengganggunya. Meskipun dia memang menemani Eugene ke ruang makan sehingga mereka bisa makan bersama, Ciel nyaris tidak menyentuh makanannya dan hanya meletakkan dagunya di buayan yang terbentuk dari tangannya. Meskipun tatapan Ciel yang terang-terangan dan berat tertuju padanya, Eugene terus makan tanpa gangguan. Apakah rasanya enak? Ciel akhirnya bertanya. Eugene memberikan pujiannya, sepertinya mereka memiliki beberapa koki yang baik di sini. Jika kamu bergabung dengan Knights of the Black Lion, kamu bisa makan makanan enak seperti ini setiap hari, goda Ciel. Kamu benar-benar gigih, Eugene hanya menjawab. Setelah aku bekerja sangat keras untuk mencoba dan membujukmu, tidak bisakah kamu berpura-pura tidak memperhatikan dan membiarkanku menang? Ciel merengek. Eugene menyangkal kepuasannya. Saya lebih suka menang daripada kalah. Siapa di dunia ini yang tidak ingin menang ketika mereka bisa? Ciel bergumam sambil cemberut bibirnya. Konten iklan. Meski begitu, dia memutuskan untuk menyerah dan berhenti mengganggu Eugene lebih jauh. Keras kepala Ciel cukup kuat sehingga tidak akan kalah dari siapapun, tetapi kekeras kepalaan Eugene sama kuatnya. Mengubah topik pembicaraan, Ciel bertanya, jadi apa yang kamu lakukan di Arot? Seberapa cepat kamu bertanya, kata Eugene dengan sinis. Kemarin bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu padamu, Ciel minta diri. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Eugene memiliki pertanyaannya sendiri. Jadi, apa yang Anda harapkan untuk saya katakan kepada Anda? Kamu mungkin akan mengatakan bahwa kamu sibuk mempelajari sihir. Lihat, sepertinya kamu sudah sangat menyadari apa yang aku lakukan. Tapi selain itu, tidak adakah hal lain yang membuatmu sibuk? Saya pernah mendengar bahwa Anda juga dekat dengan putra mahkota Arot selama waktu Anda di sana. Petik 2. Apa hubungannya dengan aku yang sibuk? Apakah kamu tidak diundang ke salah satu pesta atau acara sosial yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan? Atau, apakah Sir Lovelian pernah mengenalkanmu pada penyihir muda Arot yang menjanjikan? Ciel bertanya ragu-ragu. Eugene berhenti makan, hanya untuk tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menikmati hal semacam itu? Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Diyakinkan oleh jawaban Eugene, Ciel tersenyum malu-malu. Tetap saja, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus perlahan mengumpulkan beberapa pengalaman dengan hal-hal semacam itu? Kenapa harus saya? Eugene mengangkat alis. Kamu dan aku akan segera menjadi dewasa. Itu berarti kita akan cukup dewasa untuk menghadiri pesta dan diharapkan untuk bersosialisasi. Hei sekarang, seseorang lihat apa yang dikatakan gadis ini. Jadi, karena kamu diam sampai sekarang, kamu telah memutuskan bahwa setelah kamu menjadi dewasa, tidak apa-apa bagimu untuk berpesta keras, kan? Petik 2. Tidak, bukan seperti itu, tapi, jika berpesta denganmu, aku pikir itu akan sangat menyenangkan, aku Ciel. Mengapa kamu meninggalkan saudaramu begitu saja? Eugene bertanya dengan geli. Kakakku memiliki banyak orang yang ingin menyeretnya keluar untuk bersenang-senang selain aku dan kamu. Selain itu, saya pikir saudara saya akan sangat sibuk mulai tahun depan. Banyak keluarga bangsawan, dan mungkin bahkan keluarga kerajaan dari negara lain, akan mencoba memperkenalkan gadis-gadis mereka yang memenuhi syarat kepadanya. Saat dia mengatakan ini, Ciel menyandarkan tubuhnya lebih dekat ke Eugene. Dia bahkan mungkin yang paling awal dari kita semua untuk menikah. Ini seharusnya menjadi rahasia, tapi kebetulan ada seorang putri muda dari kerajaan Laut Simuin. Dia mungkin masih jauh dari penerus tahta, tapi dia masih anggota keluarga kerajaan. Jadi bagaimana dengan dia? Agen meminta. Ada kemungkinan dia bertunangan dengan Qian. Belum ada yang diselesaikan, tetapi tetua dewan mendorong proposal itu. Ciel merendahkan suaranya sambil melanjutkan. Dan itu bukan hanya Simuin. Anda tahu tentang kerajaan Ruher, kan? Putri dari negara itu juga salah satu calon pasangan Qian. Kerajaan Ruher. Saat dia mendengar bahwa sang putri berasal dari sana, Eugene tidak bisa tidak membayangkan sesuatu yang, tentu saja, pemandangan yang tak terbayangkan. Sang putri adalah keturunan Molon, jadi jika sang putri kebetulan mirip dengan Molon. Eugene tiba-tiba membayangkan di kepalanya seorang Molon yang telah menumbuhkan rambutnya dan mengenakan gaun puffy. Pada saat yang sama, dia juga mengingat pemandangan Gargit yang mengenakan pakaian formalnya yang dipenuhi dengan kerutan. Eugene tersedak, menjijikkan. Apa yang begitu menjijikkan? Ciel bertanya dengan heran. Tidak, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, jadi berapa umur para putri yang dimaksud? Petik 2. Putri Simuin seumuran dengan kita, tapi, Putri Ruher seharusnya berusia 9 tahun. Apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa Qian bisa menikah dengan seorang gadis muda yang saat ini baru berusia 9 tahun? Apa bedanya dia saat ini berusia 9 tahun?
Bukannya dia akan tinggal 9 selamanya. Petik 2. Aku hanya tidak bisa melihatnya seperti itu. Qian menikah dengan seseorang yang 10 tahun, atau lebih muda. Itu akan menjadi kejahatan yang bahkan tidak bisa dimaafkan oleh surga. Jadi maksudmu kamu tidak tertarik pada siapapun yang lebih muda darimu? Ciel bertanya, matanya berbinar penuh minat. Aku hanya akan lebih suka jika ada pasangan romantis yang kumiliki seumuran. Saat dia mengatakan ini, Yujin tidak bisa menahan perasaan disasosiasi yang kuat. Meskipun dia telah bereinkarnasi, jika Anda mendasarkan usianya pada saat dia pertama kali lahir, Yujin berusia lebih dari 300 tahun. Yujin menyadari sesuatu, satu-satunya yang usianya dekat denganku adalah para elf atau mungkin naga. Tidak, hanya karena seseorang berusia sekitar 300 tahun yang lalu, itu tidak berarti bahwa mereka harus berusia 300 tahun. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Hamel, dia telah meninggal pada usia 38, dan dengan 20 tahun sebagai Yujin, dia secara teknis dapat dianggap berusia 50-an. Karena itu, jika dia mencari seseorang berusia 50-an, itu akan menjadi seseorang seperti Charmaine, Tanis, Ancila, atau Melkit. Yujin memutuskan untuk berhenti memikirkan hal ini. Ngomong-ngomong, menurutku usia itu tidak terlalu penting, kata Yujin dengan percaya diri. Kenapa kamu menarik kembali kata-katamu? Ciel bertanya dengan kecewa. Hati manusia selalu seperti daun yang tertiup angin, desak Yujin. Tetap saja, jika kita mengikuti apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu akan lebih memilih seseorang yang seusia denganmu daripada seseorang yang lebih muda darimu, kan? Ciel terus bertanya. Mengapa kamu memperlakukan ini seperti masalah penting? Kapan kamu berencana menikah? Tapi aku tidak punya rencana untuk melakukannya. Ekspresi Ciel langsung membeku kaku. Kenapa tidak? Dia segera menuntut. Apakah kamu tidak menyadari bahwa pernikahan adalah berkah? Bukankah kita terlalu muda untuk mulai membicarakan pernikahan? Yujin menunjukkan. Jika Qian menikah sebelum Anda melakukannya, itu berarti Anda akan kalah dari Qian. Mengapa saya menikah lebih lambat dari Qian dianggap kalah darinya? Siapa sebenarnya yang akan menikah? Sebuah suara menuntut saat pintu ruang makan dibanting terbuka. Tanpa kejutan, Yujin dengan tenang menoleh untuk menghadapi pendatang baru. Ini karena dia telah mendeteksi tanda-tanda kehadiran Qian bahkan sebelum Qian membuka pintu. Namun, karena Ciel tidak bisa melakukan ini, dia hanya bisa menatap Qian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa kamu datang lebih awal? Dia bertanya. Apakah kamu kecewa dengan kedatanganku yang terlalu dini? Qian yang tampak lusuh meludah saat dia terengah-engah. Dia telah berkeliaran di hutan sepanjang hari, melawan hantu, monster, dan ksatria. Dia bahkan tidak bisa makan atau minum apapun, apalagi tidur. Kupikir kau akan tersesat setidaknya selama beberapa hari, gumam Ciel kecewa. Kamu pikir aku ini siapa? Qian meraung marah saat dia terhuyung-huyung ke arah mereka. Setelah melalui semua jenis kesulitan dan akhirnya tiba di kastil singa hitam, dia bahkan tidak disambut dengan baik dengan sepatah kata pun selamat. Ini karena patriark dan semua tetua dewan masih berkumpul di sekitar meja bundar, berdiskusi. Jika hanya itu, maka Qian bisa menahannya. Namun, berita bahwa Yujin telah tiba di kastil sehari lebih awal darinya telah membuat hati Qian mendidih karena frustrasi. Meskipun dia sangat menyadari bahwa Yujin tidak akan menemukan hal-hal yang menantang seperti dia masih mengharapkan Yujin tiba lebih awal pagi itu. Sebaliknya, Yujin berhasil mencapai kastil kurang dari 1 jam setelah mereka berdua jatuh ke dalam hutan. Apakah kamu bisa melihat banyak hantu? Ciel bertanya padanya dengan menggoda. Jangan katakan apapun tentang hantu, Qian mengancamnya. Ciel mengabaikan peringatannya, jika kamu di sini, apakah itu berarti kamu bisa mengalahkan hantu? Qian membela diri. Yah, kamu bisa mengiris seseorang, monster, atau binatang iblis sampai mati dengan pedang, tapi tidak ada cara untuk mengiris hantu sampai mati. Sebenarnya, hantu hanyalah sejenis undead. Mereka masih monster, jadi kenapa kamu tidak bisa membunuh mereka? Alasan kenapa kamu tidak bisa membunuh mereka hanya karena kamu terlalu lemah, bukan? Ciel mengejek. Petik 2. Undead dan hantu itu berbeda. Yang aku takutkan, tidak, maksudku, hantu yang aku benci berbeda dari hantu yang dianggap sebagai bagian dari undead. Saat dia menyatakan ini dengan cemberut, Qian duduk di sebelah Yujin. Yujin mencubit hidungnya untuk memblokir bau busuk yang kompleks dan berbahaya, yang tampaknya merupakan campuran dari berbagai aroma yang berbeda, yang mengalir dari Qian. Tubuhmu mengeluarkan bau busuk, Yujin menuduhnya. Aku sudah tahu itu, jadi diamlah. Setelah saya mendapatkan sesuatu untuk dimakan, saya akan mandi dan tidur. Menggumamkan ini, Qian mengambil beberapa peralatan makan untuk dirinya sendiri. Namun, Qian tidak bisa mandi dan tidur seperti yang dia rencanakan. Ini karena, begitu makan mereka selesai, kepala pelayan datang membawa pesan. Seorang tamu penting akan segera tiba, jadi tolong buat persiapanmu dan pergilah ke gerbang warp, kata kepala pelayan itu. Apakah tamu itu sangat penting sehingga kita semua harus keluar untuk menemui mereka? Qian bertanya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tapi aku tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan tamu. Ciel bertanya dengan ekspresi bingung.
Kata-kata ini menyebabkan ekspresi kepala pelayan sedikit menegang saat dia menundukkan kepalanya dan menjelaskan, kami juga belum menerima kata apapun untuk dipersiapkan untuk seorang tamu. Sepertinya, mereka diundang secara khusus untuk bergabung dalam pertemuan yang diadakan di meja bundar. Jadi, siapa mereka? Ciel bertanya, sambil bangkit dari tempat duduknya. Kepala pelayan mengumumkan, tamu yang akan segera tiba adalah uskup pembantu Christina, dari Kekaisaran Suci. 1. Teks asli Korea membandingkan hati dengan buluh tepi sungai.